13 dari Himpunan Psikologi Indonesia yang mengkhususkan pada praktik psikologi di ranah hukum. Yang kami lakukan di dalam pemeriksaan terhadap 4 jenazah yang ditemukan di Kalideres ini adalah otopsi psikologi. Nah, otopsi psikologi ini, ada satu slide yang terlewat ya. Otopsi psikologi ini dilakukan dalam rangka melihat penyebab atau menetapkan rating lethality dari ditemukannya mayat yang meninggal dunia atau orang yang meninggal dunia namun belum diketahui secara pasti penyebabnya. Perbedaannya dengan dokter forensik, kami melaksanakan proses otopsi psikologi. Kami melaksanakan proses otopsi psikologi itu lebih kepada melihat latar belakang di samping rating lethality-nya atau kemungkinan terbesar dari penyebab kematiannya. Kami juga akan melihat latar belakang dari kematiannya itu dalam aspek perilaku atau psikologinya. Jadi kami dalam metode retrospektif itu menarik mundur, mencari keterangan dengan menarik mundur kehidupan dari 4 orang yang ditemukan telah meninggal dunia di Kalideres. Dari situ kami mempelajari apa yang sebetulnya mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka lakukan, serta bagaimana kecenderungan perilaku dan tipologi kepribadiannya untuk dapat menarik kesimpulan tentang rating lethality atau penyebab kematian yang terjadi pada 4 orang yang ditemukan meninggal dunia di Kalideres yang tadi sudah disampaikan, terkonfirmasi satu keluarga. Nah, di dalam proses itu yang kami lakukan adalah mengidentifikasi 15 area otopsi psikologi. Antara lain di sini dituliskan, kami mengidentifikasi informasi tentang jenazah mulai dari usia, status, pernikahan, pekerjaan, agama. Ini untuk memastikan bahwa pemilik KTP yang ditemukan adalah orang yang sama, dan beberapa area perilaku yang kemudian kami juga menyimpulkan menjadi sebuah rating lethality. Berdasarkan otopsi psikologis, ditemukan adanya petunjuk mengenai rating lethality tadi atau cara kematian dari Rudy, Reni, Budi, dan Dian yang mengarah pada cara yang sama, yaitu kematian dengan cara yang wajar, tidak mengarah pada cara yang lain, yaitu kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan. Tetapi memang ditemukan adanya situasi psikologis dalam kematian mereka yang masing-masing teridentifikasi berbeda. Di dalam temuan otopsi psikologi ini memang kami menariknya dari pola-pola identifikasi profil psikologis serta kepribadian dari masing-masing orang yang meninggal dunia, Bapak Budianto, Ibu Reni, dan Bapak Budianto serta Ibu Dian. Nah, di sini kenapa kok harus kepribadiannya? Karena perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian. Dan kepribadian ini berkembang sejak masa kelahiran hingga dia dewasa. Nah, disinilah kemudian kami perlu untuk telusur retrospektif mundur ke belakang dalam kehidupan mereka, sekaligus untuk mengidentifikasi apakah ada kerentanan psikososial yang dimiliki oleh masing-masing dari 4 orang ini dalam perilakunya, sehingga mereka ditemukan meninggal dunia.
Berdasarkan data yang didapat dalam proses otopsi psikologi, kami mendapatkan keterangan langsung dari informan orang-orang yang signifikan mengenal keempat orang itu, dari barang bukti yang ditemukan di TKP, serta melihat langsung ke TKP untuk mempelajari bagaimana perilaku yang tampak pada TKP, juga mengenai kondisi mayat yang dalam hal ini foto-foto pada saat mayat tersebut pertama kali ditemukan. Dari keterangan informan Barbuk, TKP, dan kondisi mayat tersebut dapat ditarik satu simpulan yang ternyata sama dengan yang dihasilkan oleh dokter forensik. Pertama yang meninggal adalah Bapak Rudianto, kemudian urutan berikutnya Ibu Reni, lalu Bapak Budianto, dan Ibu Dia. Profil psikologis yang kami dapatkan, Bapak Rudianto yang meninggal pertama ini memiliki ciri kepribadian yang sangat khas dan merujuk pada karakteristik kepribadian tertentu yang di sini ditampilkan sebagai orang yang baik, orang yang penurut, pendiam, tidak banyak bicara, namun yang bersangkutan ini cenderung membatasi diri sehingga interaksi dengan orang lain terbatas. Yang bersangkutan, Bapak Rudianto ini tidak suka bergaul dan akibatnya tidak memiliki banyak teman. Di dalam interaksinya di keluarga itu cenderung menghindari konflik. Namun secara umum memiliki karakteristik suka bekerja, rajin bekerja, dan bertanggung jawab. Dari data yang ada dapat terkonfirmasi taraf intelektual dan kapasitas kognitifnya rata-rata ke atas. Beliau ini bersekolah di sekolah favorit ternama di Jakarta dan kemudian dapat mengikuti sebuah kursus dari lembaga yang juga ternama kredibel. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki IQ yang minimal rata-rata bahkan cenderung ke atas, relatif baik dan memadai. Bapak Rudianto ini dari data retrospektif tadi terdapat dugaan adanya masalah kesehatan. Jadi pada usianya yang sudah lanjut, kemudian minim aktivitas apalagi sejak pandemi, minat sosialnya rendah, dan di sini sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter forensik tadi bahwa beliau meninggal lebih dulu. Namun profil kepribadiannya ini tampaknya turut berkontribusi terhadap psychological behavior-nya. Bagaimana dia mencari bantuan. Dengan karakter kepribadiannya itu dia cenderung tidak aktif mengupayakan sendiri, tetapi menyerahkan sepenuhnya ke orang lain, yang dalam hal ini yang dipercaya adalah istri dan adiknya. Jadi di sini Rudi memang tidak berperan secara langsung mengambil keputusan di dalam keluarga, namun dia mengikuti saran dari keluarganya untuk menempuh satu proses pengobatan yang di sini tampak pengobatannya dilakukan bukan pengobatan medik, artinya menggunakan pengobatan non medik yang diyakini oleh mereka. Nah, analisis psikologis latar belakang kematiannya yang kita rating kemungkinan penyebab kematiannya, yang paling rendah adalah penyebab bunuh diri. Jadi bunuh diri ini dinyatakan terendah dalam simpulan kami karena dari perilaku Pak Rudianto masih ada upaya-upaya yang bersifat antisipasi menjaga diri untuk tetap sehat. Misalnya ada upaya vaksin di tahun 2021 akhir. Kemudian juga dari TKP tidak dijumpai benda berbahaya seperti tadi sudah disampaikan oleh Kombes Wahyu. Ya, jadi tidak ada benda-benda yang dekat yang berbahaya yang mudah untuk diakses. Dari riwayat kehidupannya tidak ada ide bunuh diri. Demikian juga dari riwayat keluarganya tidak memiliki riwayat keluarga yang bunuh diri, serta tidak
tidak didapatkan data yang cukup terkait adanya pencetus atau stresor yang mengarah ke perilaku bunuh diri, sehingga bunuh diri menjadi rating terendah untuk penyebab kematiannya. Yang kemudian untuk kematian tidak wajar, campur tangan orang lain atau pembunuhan, ini tidak cukup data yang mengarah pada campur tangan orang lain atau homicide atau pembunuhan, karena di sini pola perilaku dan kepribadian dari Rudy itu tidak membahayakan bagi siapapun, baik orang luar. Tapi kalau orang luar melihat TKP ini terkunci, berarti peluang kemungkinannya adalah orang dalam, sementara dia bukan orang yang berbahaya dan masih diharapkan keberadaannya oleh keluarga, karena bagaimanapun dia adalah pengayom, sebagai figur yang dianggap baik dan pengayom di dalam keluarga yang berempat itu. Lalu kemungkinan kecelakaan tidak cukup ditemukan indikator, dan ternyata sama dari kedokteran forensik dan juga dari puslapor tidak ada indikasi ke sana. Sehingga rating pertama penyebab kematiannya adalah kematian wajar. Ditemukan kuat indikator kematian wajar karena usia atau kemungkinan sakit, dugaan pandemik atau penyakit lain. Jadi ada kepasrahan secara psikologis terhadap keadaan yang terjadi, mencari bantuan, mengikuti apa yang dilakukan oleh keluarganya, tapi tampaknya tidak berhasil. Pasca kematian Rudy tidak dimakamkan. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kok Rudy tidak dimakamkan? Setelah meninggal dunia, Rudy ini tidak dimakamkan karena yang pertama situasi keuangan sudah menipis. Ini tampak dari barang bukti buku tabungan dan catatan keluar masuknya dana. Pada bulan Januari itu sudah sangat menipis, dan tentunya untuk berbagai upaya yang dilakukan termasuk untuk pengobatan, ya, dalam rangka mencari hal-hal yang lebih baik untuk kehidupan 4 keluarga ini. Jadi di sini situasi keuangan yang menipis, sementara ekspektasi dari istrinya yang memiliki satu kepribadian yang ingin tampil unggul di sini menjadi tidak mampu untuk mewujudkan sebuah proses pemakaman yang sesuai dengan standarnya. Jadi suaminya ini kebetulan karena ada keterbatasan dana tidak sesuai dengan ekspektasi dari istrinya. Situasi keluarga juga sudah tidak lagi memiliki penghasilan tetap, jadi mengandalkan tabungan yang sudah menipis. Lalu sudah ada perilaku mengalienasi atau mengasingkan diri mereka sejak lama, sekitar 20 tahunan, sehingga komunikasi dengan kerabat juga sudah terputus. Ini mengakibatkan mereka sungkan dan enggan untuk meminta pertolongan atau dukungan. Karena hal seperti itulah maka Rudy atau Bapak Rudy ini tidak dimakamkan. Sementara yang meninggal kedua adalah Ibu Reni. Ibu Reni ini memiliki ciri kepribadian dengan karakteristik yang unggul, ingin tampil dengan citra yang baik, ingin dinilai baik, kuat, unggul, dan lebih dari yang lain, dengan motivasi yang tinggi, termasuk dominan, tidak mau terlihat lemah. Nah, kondisi dalam profil psikologis inilah yang kemudian mempengaruhi bagaimana tadi suaminya tidak dimakamkan, dan juga bagaimana perilakunya ini kemudian mendapatkan satu rating letality. Kalau bunuh diri, orang-orang dengan tipologi kepribadian seperti Ibu Reni itu kecil sekali kemungkinan bunuh diri. Di samping itu juga masih terlihat ada upaya antisipasi menjaga sehat. Sama seperti pada kondisi Rudy, ya, TKP menunjukkan kemungkinan kecil tidak dijumpai benda berbahaya, tidak ada ide bunuh diri, tidak ada riwayat bunuh diri, dan di sini memang tidak cukup terkait adanya pencetus atau stresor yang mampu untuk seorang dengan kepribadian seperti Ibu Reni ini melakukan bunuh diri. Kemudian mengenai kematian yang tidak wajar atau dibunuh,
Ini tadi sudah disampaikan dengan alasan yang sama, ini menjadi rating yang ketiga. Sedangkan kecelakaan menjadi rating yang kedua. Tadinya kami menduga mungkin jatuh atau apa, tetapi ternyata data menurut polisi dari hasil pemeriksaan dokter forensik tidak ditemukan luka-luka atau cedera. Nah, rating pertama pada akhirnya diputuskan oleh kami berdasarkan analisis retrospektif, analisis TKP dan analisis ditemukannya mayat adalah natural atau cara kematian wajar. Tidak ditemukan secara kuat indikator kematian yang disebabkan oleh kematian lainnya. Analisis kerentanan psikososial pada Randy tadi sudah disampaikan, ini agak terbalik. Saya akan next saja. Pasca kematian, Ibu Randy ini tidak dimakamkan. Tentunya ini juga menjadi pertanyaan. Lalu kami mendapatkan ada situasi denial pada anaknya, Mbak Dian, dalam bentuk pathological grieving, di mana dia itu membangun satu keyakinan seolah-olah ibunya masih hidup. Oleh karena itu jenazah Randy ini diperlakukan seperti layaknya orang yang masih hidup, dirawat, dibersihkan. Ini tampak seperti di TKP alasnya itu masih sangat bersih, dan hasil otopsi juga menunjukkan bahwa dia tampak seperti dirawat dan posisinya pun seperti tidur. Namun karena kondisi keuangan juga menipis, dibutuhkan untuk hidup bagi yang tersisa di sini adalah Budi dan Dian yang masih hidup, maka keberadaan mayat Rudi yang juga sudah meninggal sebelumnya ini membuat Budi dan Dian sulit untuk kemudian bisa terbuka menghubungi dan meminta bantuan pada keluarga. Akhirnya jenazah Ibu Randy ini pun tidak dimakamkan. Dari Bapak Budianto Gunawan yang meninggal ketiga. Bapak Budianto ini memiliki ciri kepribadian yang juga unik, terpenuhi beberapa karakteristik mengarah pada jenis kepribadian tertentu yang kurang lebih itu digambarkan sering merasa nyeri hati, keras kepala, tingkah laku dan berpikirnya kadang tidak lazim, menyukai hal-hal yang bersifat klinik, perdukunan, dan memiliki guru spiritual. Hal ini sudah sejak SMA dia lakukan, dan taraf kecerdasannya memang hanya biasa saja, rata-rata tidak seperti kakaknya. Namun yang bersangkutan memang cukup memiliki peran membantu kehidupan rumah tangga di mana mereka berempat itu tinggal. Analisis kerentanan psikososial dari Bapak Budianto. Profil psikologis Bapak Budianto ini memang ciri kepribadiannya khas. Dia memiliki strategi coping dengan mencari alternatif bukan pengobatan secara medik. Begitu juga dia meyakini sesuatu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kehidupannya, termasuk dalam hal finansial. Nah, hal ini kemudian dijadikan sebuah harapan untuk memperbaiki kesehatan dan kehidupan keluarganya dengan cara yang diyakininya. Namun kenyataannya harapannya tidak juga kunjung datang, sehingga ada pergeseran dari situasi berharap, hope, yang kemudian ke hopeless. Nah, karena situasi berlanjut, sumber keuangan sudah habis, upaya menjual aset juga sudah tidak ada lagi, ini membuat keadaan psikologisnya makin tidak berdaya. Keadaan ketidakberdayaan inilah yang kemudian diperkirakan berpotensi, beresiko dapat memicu bukan hanya stres psikologis, tetapi beresiko memperburuk kondisi fisiknya juga, fisik dan kesehatannya. Dari situ hasil otopsi psikologis tentang rating kematian, ini yang keempat adalah bunuh diri, yang ketiga kematian yang tidak wajar, yang kedua kecelakaan, dan penyebab utama dari analisis psikologis melalui perilaku dan pola kepribadiannya adalah kematian secara wajar. Jadi di sini ditemukan kuat indikator kematian wajar karena usia atau mungkin sakit terkait situasi pandemik atau mungkin penyakit lainnya.
Dan tadi relevan sesuai dengan hasil pemeriksaan dokter forensik. Intinya Bapak Budianto ini meninggal dalam situasi ketidakberdayaan, keyakinan yang tidak lazim namun hasil tidak seperti yang diharapkan, serta tidak ada sumber daya finansial dan sosial yang memungkinkan untuk diakses. Nah, kemudian yang terakhir meninggal adalah Ibu Dian Febiana Aksari Dewi. Di sini memiliki karakteristik yang khas bersesuaian dengan kriteria kepribadian tertentu yang sangat kuat, dengan tampilan perilaku yang kerap menekan atau merepress emosi negatif yang muncul. Jadi dia ini sulit mengambil keputusan dan memiliki ketergantungan yang tinggi, terutama terhadap ibunya. Ibu Dian ini bukan seorang yang mampu mengambil keputusan dengan cepat. Ini dipengaruhi oleh pola asuh yang membuatnya memiliki ketergantungan luar biasa terhadap orang-orang di sekitarnya. Ini yang kemudian membuatnya kurang mampu mencari solusi di dalam situasi ketidakberdayaan. Jadi 3 orang anggota keluarga yang dicintai sudah tidak ada, pada waktu itu meninggal terlebih dahulu, yang akhirnya membuat dia merasa tidak berdaya, namun masih tampak keinginan untuk hidup. Dari data keluarga memang tampaknya ada masalah kesehatan fisik dan psikologis. Di samping itu berada di dalam satu rumah dengan jenazah orang tua dan pamannya. Situasi ini melampaui kesanggupan Mbak Dian atau Budian untuk berespon secara adaptif. Ibu Dian tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik dalam diri sendiri maupun dukungan sosial dari luar, untuk menghadapi situasi kehilangan yang sangat intens. Nah, dari sini tapi masih kelihatan bahwa dia berusaha untuk melakukan perawatan. Artinya ada pembelian makanan dari bon-bon nota-nota belanjanya yang masih dia lakukan, dan tadi juga dinyatakan ada feses ya masih tersisa. Di samping itu juga rumah itu masih dibersihkan dengan baik, dan terlihat cara tidur dia itu berupaya untuk dapat posisi yang nyaman di dekat ibunya. Kondisi ini menunjukkan bahwa dia bukan ingin mati seperti bunuh diri, juga bukan karena ada pihak lain, juga bukan karena kecelakaan, tetapi karena kematian yang wajar. Sehingga keempat-empatnya memang rating letality-nya, cara kematian atau manner of death-nya, baik Bapak Budi, Ibu Reni, Bapak Budi dan Ibu Dian, mengarah pada cara yang natural, tidak mengarah pada cara pembunuhan yang cara kematian yang lain. Berdasarkan otopsi psikologis yang kami lakukan, dapat ditepis dugaan dan spekulasi terkait perilaku dan paham apokaliptik, atau mungkin itu karena sekte, atau mungkin karena adanya voluntary stop drinking and eating. Jadi ini tadi betul. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan dari asosiasi.